Di sini saya udah ada narasumber untuk memperkenalkan sebuah alat musik kopiar ya? Kopiar, bangkong reang kalau di Sunda. Saya di sini host Bern Oki. Kebetulan narasumber kita boleh diperkenal saja langsung ya. Ini Bapak. Oke, siap. Assalamualaikum, sampurasun. Ampes. Perkenalkan, nama saya Air Mulia. Ya. Apalagi Ki? Ya, nama. Ya, mungkin langsung saja langsung saja ya. Memperkenalkan sejarah singkat dulu nih kayaknya nih Bapak Air nih. Iya, alat ini. Saya akan membahas menerangkan sedikit tentang alat musik instrumen ini ya. Bangkong reang atau kopiar? Kopiar itu bangkong reang sih. Sebentar nih Bapak Air. Ya. Maaf nih saya putus sebentar. Ini bangkong reang sama kopiar itu nama aslinya yang mana ini sebenarnya? Apa setiap daerah beda? Enggak. Jadi sebenarnya ini namanya kopiar ya. Ya. Cuman kalau saat pentas ini namanya bangkong reang gitu. Ya. Dulu. Langsung saja kayaknya nih Bapak menjelaskan tentang bangkong reang ataupun kopiar ya? Ya, kopiar sih. Kopiar itu aja ya. Setiap namanya yang mana sih sebenarnya tuh bangkong reang atau kopiar? Atau setiap daerah beda-beda atau gimana? Untuk yang saya ketahui selama saya kuliah di sini dan selama saya hidup ini saya kenal dengan namanya kopiar Pak. Kopiar. Bangkong reang itu saya tahu setelah baca buku di beberapa buku gitu. Iya. Untuk sejarahnya Singkat aja nih Bapak, sejarah singkatnya. Untuk sejarah singkat awal mula terciptanya alat musik bangkong reang, instrumen bangkong reang kopiar ini konon waktu zaman dulu tahun 70-an di suatu kampung ada 3 pengrajin calung. Ada 3 pengrajin calung. Dia sangat berbakat sekali. 3 orang bersaudara pengrajin itu bersaudara di suatu kampung tersebut. Lalu dia itu menyiapkan beberapa bambu ulung ya. Oh ini untuk bahan bambu ulung. Untuk bahan calung sih awalnya. Dia persiapkan. Nah, kalau udah siap itu tuh, terus keinjak kan si bahannya tuh sama saudaranya. Kan otomatis kan marah. Iya. Si orang yang mau buat calung tuh. Nih kenapa nih diinjak? Karena ini kan buat bahan calung. Nah, terus si orang yang marah itu melampiaskan bambu yang kayak gitu dipukul kan dengan berulang-ulang gitu saking marahnya. Dipukul. Dia kan secara dia kan pengrajin, terus dalam juga kan pengrajin dalam alat musik kan. Iya. Terus kok dipukul ini suaranya kan jadi kayak gini, mempunyai ciri khas kan. Jadi Lalu dia enakeun. Dia langsung kayaknya lebih tertarik ke hasil bunyinya kok kayak gini. Lalu dia pukul terus berulang-ulang. Nah, terbentuknya sikap yang ini. Ketika namanya dipukul kan pecah itu. Terus sama si itu langsung diolah deh jadi musik jadi alat musik. Jadi sebenarnya itu seperti ini awal mulanya mah dari calung. Oh, dari calung awal mulanya. Cuman bahan calung yang keinjak sehingga menciptakan alat musik dia. Kalau saya boleh sedikit cerita Bapak ini tadi dapat narasumber Bapak ini meriset atau buku yang keterangan yang besar atau di kampung Bapak enggak, kebetulan saya baca-baca baca-baca sedikit lalu yang saya ketahui itu dari buku tersebut.
contohkan nggak? Untuk cara membuat ini Iya. bisa sedikit sih. Maksudnya sedikit cuplikan mengenai tentang si ini apa Pak yang saya lihat. Karena Ini kan unik nih bentuknya kayak seperti garpu tala ya. Garpu tala yang alat. Oh iya. Nah untuk pembuatannya kira-kira seperti apa? Kalau untuk teknik pembuatan sih, kalau menurut saya pribadi ini simpel sih. Simple. Kita siapkan aja kurang lebih ini nadanya apa ya ini ya, kalau nggak salah ini nadanya G kalau nggak salah. Oh nanti itu kita bahas masalah mengenai nada. Nah ini untuk awal mula buat ini nih apa dulu nih yang harus kita potong, yang harus kita Tahapan pembuatan. tahapan, iya betul. Untuk tahapan paling awalnya tuh kita siapkan bambu ya. Ini kayaknya bambu hitam nih. Iya, bulung ini Kang namanya. Oh bambu bulung. Bambu hitam. Ini paling awal bikinnya tuh ini dibikinin aja apa ya? Diraut ini sampai terbentuknya kayak gini. Ini posisinya sama kayak gini. Terus lalu kalau udah diraut bentuknya seperti ini, kemudian masuk ke bagian ini Kang, bagian bikin lubang. Ini ada lubang. Oh boleh nih Mas lihat. Lubangnya ada 2. Jadi gimana tadi? Awalnya itu kan diserut Ya. Ini diserut sampai terbentuknya kayak kurang lebih kayak gini ya. Semua. Iya. Jenis kepiar pun sama sih kayak gini, cuman bedanya tuh antara ukurannya, terus lengkungan di sininya kan tergantung nada yang dikejarnya nada apa. Iya. Jadi ini kalau lebih dicowok lagi ke dalam ini otomatis lebih rendah kan? Lebih rendah. Gitu. Terus kalau lebih ke bawah lebih. Oh ini habis setelah itu lalu di ini. Ya. Kemudian kalau udah kayak gini kemudian kasih ini nih dibelahin. Saya kira memang pecah ini. Enggak. Ini emang harus kayak gini bentuknya gitu. Jadi buat belah. Iya. Di kampung saya ada ini Bapak, cuma saya lupa namanya. Oh ada juga. Ada. Terus di Sulawesi ada. Iya. Saya pernah melihat, terus di Kalimantan ada. Berarti kayaknya banyak yang sama tapi beda namanya. Iya itu, makanya unik sekali di Indonesia. Terus bambu kan. Iya. Indonesia memang beragam ya. Kaya banget Bapak. Tradisionalnya tuh benar sekali. Terutama di sana kamu itu di mana sih asal tempatnya? Di Garut. Kok di Garut? Oh di Kalimantan. Oh iya, kalau saya di Sunda, saya di sini asli Sumedang sih saya. Oh. Sumedang juga banyak. Dan di Sumatera juga ada nih. Yang kayak gini. Iya. Bambu juga dia. Di luar negeri pun ada, cuman tapi dia bukan bambu, pakai stainless atau besi gitulah. Saya pernah melihat waktu itu. Berarti kalau pakai stainless gitu kayaknya suaranya lebih ngegetar ya kan? Iya. Terus apa lagi apa nih? Paling Ya. Sepertinya ini lubang ini bingung nih untuk apa ini? ini sebenarnya belahan ini sama lubang ini untuk ngasih getaran pas lagi dimainkan. Kita secara pembuatan kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Tapi kalau pakai bambu bahannya nih, selain pakai bambu hitam, apakah bisa menggunakan bambu tamiang, bambu ulung, bambu apa? Sebenarnya saya pernah bikin kepiar dari awit tali, bambu tali. Apa sih ya kalau bahasa Indonesianya? Kalau di saya di Sunda itu awit tali. Teksturnya sama kayak gini, si kulitnya sama dagingnya tipis. Terus si ruasnya juga panjang kalau awit tali.
terus saya bikin kayak gini bisa. Oh, Itu bisa. suaranya lebih kayak, kalau menurut saya lebih Low. nyaring, Oh. lebih nyaring juga kalau pakai tali. Kalau untuk biar low, high, middle itu apakah sesuai? Ini semakin kecil tambah high, tambah suaranya tambah nyanyi. Nah, Ataukah semakin panjang semakin low atau gimana? Bisa dijelaskan gitu? kalau yang saya tahu dari ukuran sih. Dari ukuran. Lebih kecil lebih high suaranya, lebih tinggi. Oh. Yang lebih gede. Lanjut Kang. Oke. Apalagi ya? Mungkin Untuk cara memainkannya atau apalagi ya yang harus itu? kalau secara permainan itu apakah secara ensemble atau per orang atau gimana ini? Biasanya per kelompok. Oh, ensemble. Nah, berarti ensemble. mainnya. Oh. Ini ensemble mainnya secara tembak-tembak lah, coba Sunda. Kalau apa namanya? Cara permainannya seperti apa ini? Bisa dijelaskan? mungkin kan. Gimana? Bisa? Oh, kurang dengar mungkin. Oh iya. Ya, di sini bisa dimainkan. Oh, unik, iya benar. Ada getar-getar gimana gitu. Sebenarnya sih teknik bermainnya itu ada beberapa macam ya, tapi saya lupa lagi. Kalau nggak salah ada 6 atau 7 lebih lah, itu nama-nama Pola-pola. pola-pola tabunya gitu. Tabunya. Ini dimainkan maksimal 11 orang kan, kalau nggak salah. Coba kali boleh ini ya, boleh dimainkan. Oh, ini gimana ini saya polanya? Kamu buka tutup lubang Oh, aja, ini. sambil dibanting. Oh. Coba ya, coba kawan ini biar kalian Ya. dengar suaranya. Oh iya. Ini bisa didengarkan. Ya. Wih, unik, Iya, mantap. gitu. Apa lagi nih kira-kira nih? Tapi saya unik juga ini, maksud nggak hanya di Sunda ternyata yang punya Iya. kepiar nih. Ternyata di Sumatera sama di Kalimantan, juga. Sulawesi juga ada juga, cuman beda-beda nama. Beda nama dan beda pola tabunya kayak. Unik banget ya, Bapak ya. Oh, saya baru ini nih. Lingkarannya ada 2 nih ya. Iya, Kiri kanan. ada 2, kiri kanan, depan belakang. Depan belakang, iya. Karena itu kan yang menghasilin getarannya sama belahan ini. Gitu. Kalau untuk ukuran sih sesuai nada yang dikejar aja. Kalau ini kan ukurannya ukuran nada tinggi. Iya. Lebih kecil. Iya, benar. Ukurannya. Nah, kan itu juga kan? Unik sekali ini. Iya. Sumpamanya saya mau bikin arahan-arahannya biasanya apa aja tuh yang untuk pemula untuk membuat ini? Oh, paling untuk ya kalau untuk pemula ya Alatnya apa aja? yang digunakan itu paling Bisa raut. Terus golok Kang. Golok apa itu golok? Golok itu bedog Kang kalau di daerah Sunda Kang. Saya tahu bedog. Peso gede Kang. Oh, peso gede. Nah, Iya. ini kan buat bikin ininya, bikin apa sih ini? Oh, diserut lah. Bikin Terus serutan lalu awal. apalagi tadi golok, bisa raut. Terus bor manual kalau ada buat ini nih, Bor manual. bikin bolong. Oh iya. Terus pakai lem enggak? Enggak. Oh enggak. Udah. Amplas paling ya. Paling amplas untuk menghaluskan. Amplas sama bambu yang harus disiapkan. Jadi 5 itu kawan-kawan, jadi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk membuat kepiar atau bangkong reang. Bangkong reang. Ya. Bangkong reang. Tapi biasanya kalau untuk dimainkan itu apakah pakai lagu? Biasanya ada lagu-lagu tertentu Kang, dimainkan saat mengiringi permainan alat musik ini. Ini dimainkannya bersamaan dengan apa ini? Apa sama gendang, gong atau apa gitu?
biasanya? Kalau yang saya tahu paling sama dogdog bisa. Dogdog apa itu? Dogdog itu alat musik nih kayak kendang tapi Alat perkusi lah. kayak iya. kalau di sini Saya kira itu sudah cukup sangat jelas Bapak F untuk penjelasan mengenai tentang kepiara atau bangkong reang ya. iya. Cukup jelas lah itu. Jadi kawan-kawan jadi saya juga bingung ini karena Bapak narasumbernya sudah menjelaskan secara singkat dan detail. Saya rasa ini cukuplah untuk Saya juga kan sama masih belajar juga. Ya udah kalau begitu mungkin ada yang tanyakan lagi Bang atau Kayaknya udah segitu udah cukup ya? sih. Nah. Saya rasa ya udah cukup. Saya Oki mengucapkan salam terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini. Ini Bapak Aep ucapkan salam terlebih dahulu. Oke, terima kasih dan minta maaf juga atas segala kesalahan yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya singkatnya seperti itu yang saya jelaskan, banyaknya kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.